Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali lagi bersama saya Ibu Anissa Fauzia. Kita akan mempelajari mengenai kalor dan perpindahannya. Tonton terus sampai akhir ya. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Contoh sumber energi panas antara lain yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di dunia. Yang kedua yaitu kompor yang dinyalakan, dan yang ketiga yaitu uap panas. Sumber energi panas sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, baik pada tumbuhan maupun pada manusia. Untuk yang pertama yaitu bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Sedangkan bagi manusia, energi panas yang pertama berfungsi sebagai dimanfaatkan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Yang kedua, energi panas api yang digunakan untuk kegiatan memasak atau merebus air. Yang ketiga yaitu kegunaan panas setrika untuk membantu merapikan pakaian yang kusut. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan suhu dan kalor. Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan kalor ataupun panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan alat untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Subbab yang selanjutnya yaitu mengenai perubahan suhu. Perubahan akibat perubahan suhu pada benda akan menyebabkan benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Contoh pemuaian benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari ialah yang pertama yaitu pemasangan kaca jendela, yang kedua yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Perubahan suhu yang kedua yaitu merupakan penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu. Berikut merupakan contoh penyusutan benda dikarenakan perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pemasangan kawat ataupun kabel listrik dan telepon. Yang kedua yaitu penyusutan pada ban sepeda. Bahasan yang selanjutnya yaitu perpindahan panas atau kalor. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah melalui 3 cara, yaitu yang pertama radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara, seperti panas matahari sampai ke bumi. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai benda konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat perantara yang mudah menghantarkan listrik karena konduktor memiliki beberapa sifat yang bisa menghantarkan arus listrik atau panas. Contoh benda konduktor ialah barang yang terbuat dari logam seperti panci dan juga wajan. Untuk yang selanjutnya yaitu isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Benda isolator juga disebut dengan sebutan penghambat aliran panas dan listrik. Benda isolator biasanya adalah yang terbuat dari kayu,
dan plastik karena memiliki sifat penghambat panas dan listrik seperti ganggang wajan dan juga ganggang panci. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Sampai jumpa kembali ya bersama dengan Ibu Anissa Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.